Nah, saya akan sampaikan beberapa faktor ya, beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana pengertian isi hati kita kepada pengertian isi hati pasangan kita. Ya, beberapa faktor. Nah, yang pertama begini. Orientasi kita atau fokus kita. Kalau kita selalu berorientasi dan fokus kepada diri sendiri, ya kita selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita. Ya, dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang pasangan kita. Misalkan tadi, ini membuat masakan kok kurang sedap. Ya, kita masakan kok tidak enak. Wong sudah masak tiap hari bertahun-tahun kok tidak enak. Nah, itu kita orientasi kita, fokus kita kepada diri sendiri. Kita tidak memfokuskan kepada pasangan kita, istri kita. Aduh, istriku ini sudah belepotan minyak kayak begitu, ya sudah bau bawang, bau kencur, bau asam, bau macam-macam. Ini memasakkan untuk suami dan anak-anak. Ya, oke, mari kita makan, kita nikmati makanan dari mama, makanan dari ibu. Ya kurang asin tinggal kasih garam, ya kurang manis tinggal kasih gula, misalkan kurang sedap kasih kecap. Ya tinggal kita sediakan aja banyak bumbu, kurang pedas kasih bumbu, kasih lombok cabai dan sebagainya. Makanya di meja saya itu ada macam-macam, ada garam, ada merica, ada kecap asin, kecap manis, ada sambal, ada saus tomat. Supaya apa? Ini kalau kurang ya sudah nggak usah ribut toh. Kalau ada masalah dengan masakan gak usah ribut, tinggal ditambahi aja. Kan selera orang itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Dan garam itu juga asinnya berbeda. Biasanya dikasih 1 sendok sudah asin, ini dikasih 1 sendok ternyata kurang asin. Nah, kita harus jangan berorientasi kepada diri sendiri. Ya, kita harus perhatikan pasangan kita. Pasangan kita seperti apa? Oh, dia ingin menyajikan yang terbaik untuk saya. Ya. Kemudian yang kedua adalah memahami cara berpikir pasangan kita. Ya. Bagaimana, apakah pemahaman kita terhadap cara berpikir pasangan kita ini akan menentukan ya. Saya belajar sesuatu begini ya, istri saya itu dia 3-4 hari sekali akan selalu pergi ke pasar misalkan, ya ke pasar. Nah, lalu dia suka menawar. Kalau di pasar itu suka menawar. Nah, kadang-kadang saya tidak sabar. Ya, saya bisa aja gitu aja kok ditawar sih. Ya, nah kalau saya urus ya itu jadi ribut. Ya, segala macam ditawar. Nah, saya tidak pernah menawar ya, beli salah ya salah, udah beli berapa ya bayar aja begitu. Nah, tapi itulah cara berpikirnya. Ya sudah, kita nawar ya kita nikmati saja ya. Dianya pergi tambahi pada ibunya yang jualan, itu selesai masalahnya kan. Ini saya tambahi ya. Nah, cara berpikirnya kita harus cermati. Kemudian pemahaman kita terhadap pasangan kita itu juga akan menentukan pemahaman kita terhadap kesenangan pasangan kita. Nah, saya harus memperhatikan Bu Indah tuh kesenangannya apa? Kesenangannya tanaman yang warna-warni. Kesenangannya adalah tanaman yang berbunga. Ya sudah. Ya, saya coba ketika dia ya begitu ada tanaman yang berbunga, dia akan terdorong untuk membeli. Ya, karena apa? Itu kesenangannya. Nah, kalau saya setiap kali saya saya cegah, saya larang, saya tidak memahami kesenangannya. Nah, harusnya kalau kita memahami kesenangannya, sebelum dia minta kita tawari, ini ada bunga bagus. Ya, atau kamu memilih bunga yang tidak bisa layu, saya belikan bunga plastik misalkan, ya, daripada repot-repot nanam. Nah, pemahaman kita terhadap kesenangan pasangan kita itu juga sangat menentukan apakah pengertian isi hati kita kepada pasangan itu akan terus meningkat atau tidak. Kemudian selanjutnya apa?
Ya, faktor apa lagi yang menentukan apakah pengertian isi hati pasangan kita itu kita bisa pahami atau tidak, yaitu mengenai perasaan pasangan kita. Kadang-kadang saya perhatikan ada waktu-waktunya dia itu mudah sekali jengkel. Ya, mudah sekali jengkel. Ada waktunya dia itu sangat penuh dengan belas kasihan. Nah, saya harus memahami. Ya sudah, kalau sedang jengkel ya saya tenang. Ya jangan sedikit-sedikit jengkel. Ya tenang dulu aja. Ya tenang dulu. Jangan setiap kali itu dia apa ya? Ditabrak. Ya, kita pahami akan perasaannya, kita pahami akan apa yang ada di dalam isi hatinya. Ya sudah. Ya, kalau dia sedang jengkel, kita tenang. Jangan gitu saja jengkel. Jangan marah-marah loh. Kadang-kadang orang susah. Namanya juga perasaan. Ya, perasaan itu kita tidak bisa lihat dari luar. Nah, tapi kita bisa lihat akan tanda-tandanya. Kemudian juga pemahaman kita terhadap kepribadian pasangan kita itu juga akan menentukan apakah kita akan mengerti isi hatinya atau tidak. Nah, istri saya ini termasuk orang yang keras. Ya, termasuk orang yang keras. Jadi ya sepertinya sih ketawa-ketawa. Tapi kalau udah di rumah, wah itu jangan tanya. Ya, nah, maksud saya begini. Oke. Ya kalau sih dia sedang keras, ya kita tenang aja. Ya, kita tenang aja apa reaksinya, kadang-kadang meledak-ledak dan sebagainya. Kita tenang aja, jangan jangan dilabrak. Kemudian pemahaman mengenai kebiasaan pasangan kita. Kalau kita makin memahami ya kesukaan dia, ya apa yang dia biasanya itu apa. Nah, tadi sore kita dalam perjalanan panjang dari Jakarta lalu mampir di rest area. Nah, saya tahu nih dia kalau sudah sore-sore gitu biasanya suka makan bakso. Ya, alhasil dia beli bakso. Ya sudah, saya lihat dia bilang enak. Lalu saya tawari mau tambah. Nah, itu artinya begini. Itu artinya kita memahami akan isi hati pasangan kita dari cara makannya. Saya tahu dia ini suka. Mungkin pengen nambah, bilang aku mau tambah, sungkan. Perempuan kok makannya banyak. Itu kan suka. Ya sudah, akhirnya saya tawari. Loh, ya bakso 6 kok sedikit. Mas mau makan 1. Akhirnya saya tawarin, loh, kalau kamu enak, beli lagi ya. Ya udah beli lagi. Nah, artinya begini, saya mencoba mendorong apa yang sesuatu yang dia mungkin ingin ucapkan itu dia sungkan. Dia sungkan karena kita memahami akan isi hatinya, kita memahami akan kebiasaannya, kita memahami akan kesenangannya, kita memahami apa yang biasa dia lakukan. Nah, kita mencoba mengantisipasi. Nah, itu kan menyenangkan. Ya, lalu dia pengen bakso, mau minta tambah sungkan, suaminya tidak nawari, nanti mau nambah diolok-olok seperti di ini kan diceritakan sama pemirsa pendengar di seluruh dunia, bikin malu dan sebagainya. Nah, kalau kan jadi kacau itu. Nah, karena itulah yang kita bisa lakukan adalah cobalah ini semuanya, pemahaman kita, orientasi kita, fokus kita, apakah kita memahami cara berpikir pasangan kita, apakah kita memahami kesenangan dia atau tidak, perasaan dia, kepribadian dia, kebiasaan dia atau tidak. Nah, itu semuanya akan mempengaruhi apakah kita bisa memahami akan isi hatinya dia, apa yang menjadi gejolak hatinya, apa yang menjadi keinginan hatinya. Nah, kalau yang dia inginkan lalu kita terus potong, kita tabrak, kita larang, orang akan bad mood, orang tidak akan bahagia. Masak disalahkan, tidak masak disalahkan, nyapu disalahkan, tidak nyapu disalahkan, semua salah. Nah, itu artinya pengertian kita terhadap pasangan kita itu minim. Kalau selalu disalahkan,
Tapi kalau kita bisa membuat pasangan kita tersenyum, apa yang kira-kira dia inginkan kita sodorkan. Ya kadang-kadang kalau Bu Indah, Pak aku kok lapar ya. Nah saya akan berikan daftar apa yang disukai. Kamu mau bakmi, kamu mau martabak, kamu mau ini dan sebagainya. Nah itu begini. Kita orang kalau ingin sesuatu lalu disodorkan, diberikan, itu kan senang. Ya tidak harus sampai meminta-minta ribut, urusan martabak ribut, urusan bakmi Jawa ribut. Nah, itu kan lalu jadi tidak nyaman, Dulu tidak menyenangkan. Gitu, kan? Dulu sering ribut ya. Bakmi kok dikejar-kejar. Di mana ada bakmi dikejar? Ya bilang, kan ada mie instan. Nah, jadi Bapak Ibu dan sekalian, saudara sekalian, saya mendorong, cobalah buka hati kita. Ya, cobalah buka hati kita, kenali pasangan kita, kenali kesukaannya, kenali gejolak hatinya, kenali kebiasaannya, kenali bagaimana dia perasaannya, kenali cara berpikirnya, lalu coba pahami. Cobalah pahami, jadi kita bisa mengerti maksud hatinya. Jangan selalu disalahkan, jangan selalu di-cross, dipotong, jangan selalu dihalang-halangi, karena itu tidak menyenangkan. Nah, cobalah. Yang pertama, kenali pasangan kita. Lalu yang kedua, cermati waktu dan kebiasaan dan penyebab konflik. Kebanyakan konflik adalah terjadi karena salah paham. Kita tidak mengerti maksud hatinya. Kita tidak mengerti apa yang terpendam di dalam hatinya.